Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang awal mulanya kejadian 98, yang mana kita tahu pada kejadian 98 itu Mei ya, waktu itu ketika Pak Harto lengser. Eh, Kronologi dan bagaimana awalnya saya juga tidak tahu sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan menggalakkan membaca dan membaca terus, ada kita dapat sedikit titik terang bagaimana kronologi awal mulanya terjadi tahun 98 itu kerusuhan yang menyebabkan banyak orang uh, atau aktivis-aktivis terculik, tapi nggak tahu itu ya diculik atau gimana atau dibunuh, nggak tahu. hmm. Yang pasti semua itu ada asal mula dan kronologi. Oke, nggak usah berlama-lama, kita baca ya. Ini kita dilansir dari BBC News Indonesia, BBC News Indonesia. Kerusuhan Mei terjadi pada 20 tahun yang lalu ini, tahun 98. Chandra Jab, apa salah kami sampai diancam mau dibakar, ribut dan dibunuh? Nah, tak jauh dari Plaza Glodok atau Plaza Glodok, Chandra Jab yang 20 tahun yang lalu masih SMP tengah mengerjakan soal Ebtanaf dari hari terakhir ketika mendengar teriakan pertokoan Glodok dibakar. Dari jendela ruang yang kelasnya di lantai 3, Chandra melihat asap dari pertokoan Glodok Plaza. Pikirannya pun tak tenang. Setelah mengerjakan soal, Chandra pun pulang ke rumah yang tak jauh dari rumah. Sampai di rumah, pintu dan jendela ditutup dan dia pun tak boleh keluar rumah sampai sekitar 3 hari. 3 harinya ulah ke rumah. Dari rumah bisa kelihatan tuh rumah teman saya di seberang kali. Ada rumahnya dijarah, mobilnya dibakar, ungkap Chandra. Teriaknya gak enak didengar, bakar Cina, bunuh Cina, dan jarah. Bagi Chandra yang baru berusia sekitar 15 tahun, teriakan itu mengusik hatinya. Untuk anak kecil yang sejak kecil didoktrin pelajaran SMP sampai berpikir salah kami apa sampai diancam mau dibakar atau dibunuh. Dan polisi pun tidak ada saat itu, kata Chandra. Sepanjang hari Chandra melihat orang-orang berseliweran membawa barang-barang yang diambil dari pertokoan. Ada ibu-ibu mengangkat kulkas, 2 pintu, dan barang-barang lainnya, kata Chandra. Sekolah pun diliburkan dan setiap hari Chandra dan para tetangga menjaga-jaga di sekitar rumah. Semua anak cowok bawa sapu golok untuk jaga-jaga buat blokade di rumah masing-masing. Gerobak sampah ditutup itu kalau ada gerombolan lewat. Ada juga yang setelah lewat tapi tidak diapa-apain karena yang jaga banyak orang yang bukan Tionghoa. Ketika kembali sekolah, banyak teman-teman yang tak kembali lagi. Banyak yang pergi keluar negeri sampai beberapa tahun lalu baru kembali, kata dia. Oh, saking siunnya ya. Luar biasa. Tak lama setelah kerusuhan, warga membangun pagar tinggi di rumah dan jalan masuk ke rumah mereka. Pagar-pagar itu masih ada setelah 20 tahun. Cerita tentang kerusuhan, penjarahan, dan perkosaan di sejumlah tempat
dengarnya dari teman-teman. Situasi Mei 98 itu membuat Chandra terus mencari mengapa etnis Cina dijadikan sasaran. Akhirnya saya tahu ini bukan yang pertama etnis Tionghoa dijadikan sasaran, kata dia. Chandra pun berupaya memahami situasi tersebut dengan memperluas pergaulannya dengan orang-orang di luar keturunan Cina dengan masuk ke SMA negeri dan kemudian aktif di organisasi Indonesia Tionghoa yang banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan toleransi dan hubungan antar etnis serta agama. Muhammad Ridwan. Restoran saya dibakar, pelaku masih berkeliaran. Muhammad Ridwan, 57 tahun, baru saja selesai memasak di dapur di restoran masakan Padang miliknya yang terletak persis di bawah jembatan yang menghubungkan Glodok City dan Harko Glodok. Ketika melihat di depan restoran, Ridwan melihat kerumunan orang di depan pusat pembelanjaan. Saat itu aku perkirakan hanya demo besar-besaran saja, ungkap Ridwan. Namun tak lama kemudian masa tersebut tiba-tiba menjadi beringas. Mereka membuka pintu-pintu toko yang terkunci lalu mengambil barang-barang di dalamnya sambil diangkuti semuanya. Aku gak tahu kemana. Di toko orang diambil sampai kosong, ungkap Ridwan. Melihat situasi itu, Ridwan memutuskan untuk pulang ke rumahnya di kawasan Cempaka Putih. Dia meminta 15 karyawannya menyelamatkan diri dan tidak usah mempedulikan restorannya. Sampai di sekitar Hotel Jayakarta, Ridwan sempat dihadang aparat keamanan. Mau kemana, katanya. Saya katakan saya mau pulang. Ayo cepat, kata petugas itu. Dia mempercepat langkah dan melanjutkan jalan kaki menuju rumah. Saya ikut saja orang-orang itu, soalnya perusuh itu nggak diapa-apain. Saya ikut kalau mereka teriak, saya teriak. Tapi saya nggak ikuti cara mereka. Saya hanya ingin pulang, ungkap Ridwan. Di sepanjang jalan di kawasan Mangga Besar, massa tersebut membuka paksa pintu toko mobil dan mengeluarkan isinya. Lalu mobil-mobil itu mereka bakar. Saya juga lihat ada orang yang membawa barang apa saja, dari kulkas sampai beras dan sopa. Jelas pria yang sudah 35 tahun berbisnis restoran tersebut. Sudah 35 tahun berbisnis restoran tersebut nih. Sejumlah orang tersebut, Ridwan juga menghentikan motor-motor yang lewat di sekitar mereka. Kalau orang Cina, motornya diambil lalu dibakar, orang-orang disuruh pergi, katanya dia. Sore hari dia sampai di rumahnya dan melihat para tetangganya sudah berjaga-jaga di mulut jalan dan menuju rumahnya. Malam itu perasaan Ridwan tidak tenang setelah mendengar dari salah seorang karyawannya bahwa komplek pertokoan mulai dibakar. Esok harinya Ridwan pergi kembali ke Glodok. Walaupun situasi di sejumlah tempat di Jakarta masih kacau, di Glodok restorannya terbakar habis, tak ada yang bisa diselamatkan. Mobil saya yang isinya stok beras juga hilang. Kalau terbakar kan pasti ada bekasnya, ini tidak, kata Ridwan. Di sana dia juga melihat sejumlah pemilik toko mulai berdatangan. Banyak yang kaget. Ada satu orang yang kenal dia membawa tas berisi kertas yang dianggapnya sebagai uang. Saya sapa dia diam saja, tidak mengenali saya, ungkap Ridwan. Tak hanya di Glodok, restoran miliknya di Cipate pun terbakar habis, namun para karyawan masih sempat menyelamatkan kursi makan. Saya rugi sampai ratusan juta, hampir 1 miliar, keluhnya. Meski
sempat syok, namun wajah anak-anak yang terbayang dalam pikirannya membuatnya optimis untuk bangkit kembali. Saya lalu meminta agar diberikan tempat untuk berjualan. Modal saya pinjam dari keluarga, kata Ridwan. Setahun setelah kebakaran, Ridwan pun kembali berjualan di salah satu kios di Glodok City. Yang saya sayangkan, pemerintah tak ada keringanan sama sekali, padahal kita dapat kerusuhan musibah, jadi kita bayar bangunan standar harga. Pemerintah bangun yang baru, cuman dikasih kelonggaran kredit selama 5 tahun, kata Ridwan. 20 tahun setelah kerusuhan Mei, Ridwan masih membuka restoran di kawasan Glodok. Sekarang bernama Glodok City. Tak sebesar dulu dan hanya memiliki satu karyawan saja. Dia mengatakan memulai usahanya dari awal tanpa bantuan pemerintah. Dia mengaku heran para pelaku kerusuhan tersebut tidak dihukum. Padahal yang bakar toko ada wajahnya di TV. Aku lihat mereka aman-aman saja. Kalau mereka berbuat salah ya dihukum dong. Kalau tidak kan mereka semakin jadi nantinya, ujar Ridwan. Nah ini jadi banyak lagi yang kena, diantaranya Ridwan atau seperti tadi siapa itu namanya. Dan ini adalah juga Suksianto yang rumah putri saya dibakar, saya mendapatkan ancaman, dan banyak lagi yang lainnya ya. Ketika nih ada Cahyo Paniling dan lain sebagainya, cerita-cerita orang Tionghoa yang dibakar. Padahal di sini judulnya awal mulanya ya, tapi ini hanya cerita-cerita orang yang dibakar, tapi kita lihat awal mulanya dari mana gitu kan. Awal mulanya ya dari pas mereka dapat kabar dan mereka melihat pembakaran seperti itu. Ketir sekali, dan ini masalah politik. Tidak akan saya bahas secara gamblang dan secara lebih jauh lagi karena takut salah. Kalau salah itu bisa menyebabkan di penjara ya kalau politik. Seperti itu peristiwa di tahun 98, mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu, dan mudah-mudahan kita dapat ya menjalin kerukunan antar etnis ataupun antar umat beragama. Oke, adapun pesan dari saya di akhir cerita ini adalah ketika kita melihat etnis lain atau orang lain sukses, itu cara iri kita yang paling baik adalah dengan meniru atau mengikuti apa yang dia lakukan sehingga dia bisa sukses seperti itu. Contohnya kita iri kepada orang Cina atau kita benci kepada orang Cina. Cara benci yang paling baik adalah kita ikuti apa yang dia lakukan sehingga kita lebih sukses daripada orang Cina, seperti itu. Sehingga ketika kita menjadi lebih sukses dari mereka, akhirnya bukan mereka yang di atas kita di negeri ini yang menguasai perekonomian, kita lah yang menguasai perekonomian di negeri ini. Jadi jangan iri dengan melakukan hal-hal yang represif seperti itu. Kalau menurut saya pasti bakal damai selalu dan kita akan menjadi bangsa yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.